Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 8 Januari 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide konsultasi yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 7 Januari. Ada mungkin sekitar 6 atau 7 yang kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan yang ada di kolom komentar ya. Jadi silakan apabila Anda ingin berkonsultasi, ingin bertanya terkait saham, mau trading, mau investasi, silakan tulis di kolom komentar, sampaikan, berikan keterangan yang jelas. Oke, kita mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini IHSG relatif bergerak masih ya bisa dikatakan masih sama dengan kemarin ya, relatif flat di bawah ya, tadi sempat naik ke 7.100 namun penutupan kembali turun di bawah 7.100. Saat ini untuk tren pullback masih seperti yang Anda lihat ya, masih belum ada perubahan ya, jadi masih sama dengan apa yang disampaikan di Stockholm maupun di F-Talk sebelum-sebelumnya. Jadi belum perlu kita berikan update atau perubahan dari prediksi atau potensi dari indeks IHSG. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Tolong bahas ESOS untuk swing. Menarik tidak Pak? Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih doanya. Oke, kita lihat ESOS untuk untuk swing ya. Sekarang ini swingnya masih turun ya, tentunya ya, karena kita trading saham ya, bukan forex ya. Jadi kalau swingnya turun ya kita tunggu sampai swing naiknya dimulai ya. Nah, langkah pertama ketika kita mau swing trading adalah mengidentifikasi, ini edukasi dulu ya. Ketika kita mau swing trading, pertama-tama kita harus lihat chartnya tentunya ya, tidak bisa beli berdasarkan yang lain-lain ya, misalkan berita dan sebagainya. Kita identifikasi secara tren dulu ya, trennya kemana, apakah trennya naik atau trennya turun atau konsolidasi. Jika trennya turun, apakah sekarang ini sedang koreksi atau pullback untuk swing naik, atau saat ini sedang tren naik dan tren naiknya sedang berlanjut, seperti itu ya. Jadi perlu kita identifikasi, dan misalkan konsolidasi pun juga kita perlu lihat berapa potensi pergerakan di dalam konsolidasi tersebut. Nah itu ya, kita identifikasi yang pertama. Kedua, kita lihat saat ini swing yang berjalan itu apa. Jadi saham itu pergerakannya ada swing naik dan swing turun. Ketika kita trading saham, bukan trading forex ataupun yang lain, yang kita cari tentunya swing naik ya. Jadi swing naik itu seperti apa sih? Seperti ini ya. Ini edukasi dulu untuk mungkin yang baru-baru belajar gitu. Ini swing naik ya kan. Nah ini yang namanya swing turun. Oke. Nah ini namanya swing naik ya. Jadi swing naik itu atau pergerakan seperti ya ayunan naik itu bisa terjadi di dalam tren naik ataupun tren turun maupun di konsolidasi. Nah, yang terjadi saat ini di saham Aspirasi Hidup Indonesia, ini namanya baru ya, sebelumnya S Hardware gitu ya. Sekarang ganti nama ya. Nah, ini swingnya yang berjalan tentu saja seperti yang Anda lihat adalah swing turun, sehingga langkah ketiga atau langkah selanjutnya adalah mencari, apabila swingnya masih swing turun kita harus menunggu ya toh. Ya nggak mungkin dong kita menangkap pisau jatuh atau swing turun kita paksakan beli ya kan, kecuali kita press maker, oh ini bottomnya gitu, jadi nggak mungkin turun lagi, besok pasti naik gitu. Nah itu boleh, tetapi kalau kita ini trader biasa seperti saya ini, trader kecil ya, kita harus mau tidak mau, suka tidak suka mengikuti pergerakan market ya kan, tidak bisa mendikte market gitu kan. Nah kita bersihkan dulu ya. Jadi pertama-tama kalau swingnya turun seperti ini, yang kita harus lakukan adalah memproyeksikan target penurunannya. Oke. Ini kita awali dengan edukasi ya, semoga nanti bisa menambah ya pengetahuan dan wawasan ketika kita melakukan swing trading. Itu beda dengan trend following ya, beda juga dengan investasi, juga beda gitu ya. Nah jadi kita lihat di time frame jangka pendek tentunya. Nah, kita tentukan dulu yang namanya target turun. Biasanya level target turunnya itu adalah level ekstensi. Kita biasanya menggunakan proyeksi, menggunakan tools yang namanya Fibo ya kan, Fibo retracement. Nah, ini ada ekstensi dengan level 1,2, 1,4, 1,6. Nah, biasanya potensi optimal atau
potensi maksimal dari sebuah swing itu berada di level 1,6. Nah, ketika dia turun ke level tersebut, langkah yang kita lakukan adalah bukan spekulasi beli ya, tetapi menunggu konfirmasi. Ya, kalau dia sudah mulai bertahan, dia sudah mulai ada tekanan beli dan terjadi kenaikan ya minor atau sudah mulai dikatakan rebound gitu ya, kita bisa melakukan pembelian untuk memanfaatkan technical rebound atau yang dinamakan swing naik di dalam tren turun. Ini pullback namanya ya, gitu. Dengan target misalkan di 735, kemudian di 770 gitu ya, itu target swingnya apabila dia rebound dari 675 gitu. Ya, sekali lagi untuk saat ini masih belum menarik. Kalau pertanyaannya adalah menarik atau tidak, ya tidak menarik karena swingnya masih swing turun gitu ya. Nah, nanti kita lihat, kita coba hitung gitu ya, potensi upside dan downside-nya setelah swing naiknya itu sudah dimulai. Nanti Anda bisa konsultasi dengan advisor apabila itu terjadi saat perdagangan ya. Jadi supaya tidak ketinggalan, kalau Anda nanya di F-Talk ya jawabnya malam gitu ya. Saya yang jawab gitu. Kalau Anda tanyanya ke GF Advisor ya dijawabnya saat sebelum jam trading jam 7 sampai dengan jam 4 sore ya. Jadi Anda bisa berkonsultasi saat jam bursa ketika harga bergerak gitu ya. Kalau swing trading kan tentunya ya Anda harus siap memonitor setiap saat gitu ya, gitu. Oke, tolong bahas teknikal Harum, apakah ada potensi pullback? Terima kasih. Oke, kita lihat ya. Harum Energy. Oh, sekarang ini masih belum ya. Ini juga masih mengarah ke target turun yang sudah kita bahas sebelumnya di 955. Itu adalah target turun selanjutnya setelah 1080. Jadi masih melanjutkan penurunan, sementara ini belum ada potensi pullback. Bumi untuk swing masih kuat menuju area 130-an atau tidak Pak Yev? Oke, kita lihat ya. Bumi ya. Oke, sekarang ini ternyata dia hanya bertahan kemarin di 128 ya. 128 itu mungkin ya bisa dikatakan target swing yang tidak tercapai adalah gap ya 132. Sementara ini swingnya masih turun ya. Jadi dalam skenario swing saat ini masih belum mengarah ke 130 lagi, sehingga kita perlu melihat sama seperti tadi saham yang sebelumnya kita bahas. Kita melihat saat ini sedang diuji ya 115 ini, jika tembus ya potensinya adalah lanjut swing turun ke 110 sampai dengan 105. Sementara ini dalam jangka pendek ya belum ada indikasi dia untuk pullback ya, pullback kembali ke 130. Sementara ini apabila besok ada tembus ke bawah, Anda bisa tunggu di bawah ini gitu. Oke. Pak, mohon arahannya untuk BSD untuk invest. Arahan maksudnya beli atau tidak gitu ya. Ya tentunya ini sudah kita bahas ya. Kalau BSD kita bicara saham properti ya, ini tentunya saham like invest ya, gitu, dengan kinerja yang like invest gitu. Sudah kita bahas ya, sudah berkali-kali kita bahas gitu. Kita pun juga punya ya di ini, walaupun kemarin sempat kita distribusi di atas 1100 di Pierce ya, kalau tidak salah. Bentar saya cek. Oke, kemarin sempat distribusi di bulan Agustus ya, bulan Agustus. Nah ini ya di 1050 ke atas ya. Kemudian saat ini sepertinya masih hold ya di Pierce ya. Jadi di Pierce nggak ada memang ya. Jadi Pierce dan Pierce itu ada saham yang sama, ada yang tidak ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Itu. Jadi kemarin kita jual BRS ini di 1050 ini ya. 1050 ke atas gitu ya. Jadi sampai dengan 1200 bahkan kenaikannya. Namun memang itu adalah target jangka panjang ya. Walaupun terlihatnya kenaikannya tidak terlalu signifikan. Kenapa begitu? Karena itu adalah resist konsolidasi ya. Ini adalah resist di mana 1100 sampai dengan 1200 ini adalah resist yang dibentuk sejak 2020, sejak pandemi ya. Dengan apa yang terjadi saat ini ya, penurunan harga saham yang saat ini terjadi dengan fundamental
ya masuk kategori yang masih layak. Bahkan untuk tahun 2024 kita akan masih tunggu ya, kinerjanya itu kemungkinan hampir menyentuh di atas 2,8 T ya untuk bottom line-nya, di mana operasionalnya juga di atas hampir ya nggak sampai 2 kali ya pertumbuhannya, cukup signifikan ya pertumbuhan dari 2024 kemarin. Dan kemungkinan sentimen yang terbaru setelah presiden baru ini kan ada beberapa sentimen ya, hari ini Anda baca berita cukup positif ya untuk properti ya, baik itu komersil maupun residensial. Saya lihat potensinya masih melanjutkan pertumbuhan ya. Setelah terjadi koreksi di 2023, 2024 sudah recover dan bahkan tumbuhnya cukup lebih tinggi dibandingkan 2000, hampir mencapai 2017 ya, di mana saat itu memang secara operasional BSD sendiri itu merupakan mungkin level yang cukup tinggi ya kinerjanya di 2017 ini ya, di mana saat itu secara revenue itu sekitar 10 triliun ya. Di 2023 kemarin sudah dipecahkan untuk revenue-nya, rekornya. Kemudian untuk 2024 ini perkiraannya adalah di angka 14. Jadi secara pertumbuhan dengan harga saham yang belum perform ya, terjadi gap antara harga saham dengan fundamental. Saya nilai seperti itu ya, gitu untuk BSD sendiri. Tentunya kita berinvestasi itu tidak untuk seminggu ke depan, 2 minggu ke depan ya. Tentu saja kita acuannya adalah jangka panjang gitu ya. Sama seperti kita invest di saham Raja, kita invest di saham saham-saham yang lain ya. Tujuannya jangka panjang. Kalau investasi, kalau kita tujuan jangka pendek, tentunya ini kelihatannya masih jelek, kelihatannya masih turun ya kan. Nah ini kan masih turun, tetapi kacamata investor itu berbeda dengan kacamata trader ya gitu. Dan kita memang bisa memilah dan membedakan ya, bagaimana kita menerapkan strategi trading dan investasi itu sangat berbeda sekali. Makanya tidak bisa Anda campur-campur dengan trading dan investasi. Kalau investasi ya harus investasi, Anda siap dengan saham ini untuk jangka panjang. Komitmen untuk mempertahankan saham ini tetap berada di portofolio sampai dengan target jangka panjang itu tercapai. Jadi masih sama dengan pembahasan sebelumnya ya untuk BSD ini. Kita masih hold di 900-an juga di harga saat ini ya. Jadi ya bagus ya harga sekarang harusnya gitu. Oke. Pak F izin bertanya, MDK saya ada 5% di Porto Sangkut 2150. Apakah ada teknik cara keluarnya? Udah punya 5% di harga 2150 MDKA. Kalau Anda trading tentunya ya kita akan melihat teknikal jangka pendek ya. Wah, ya ini tentunya cukup sadis ya, hari ini penurunannya 9,9% ya. Sebentar saya cek, ini punya modal di 2100 ya. Kalau untuk trading seharusnya tidak terjadi ya. Berarti floatingnya 35%, terus punya 5%. Ya untungnya, bukan untungnya ya. Ya masih bisa kita ya kita jadikan pelajaran lah ya. Ya nggak namanya rugi ya nggak untung ya kan. Kita masih mungkin, semoga posisi 95, alokasi 95% yang lain di saham yang benar gitu ya kalau kita investasi gitu ya. Ya saya anggap dengan nyangkut sebesar ini ya itu sudah termasuk investasi gitu ya. Investasi memang harus siap ya kalau kita pegang saham jangka panjang itu dengan dinamika market yang sangat volatile ya, harus siap dengan penurunan ataupun kenaikan juga gitu ya. Kita ambil contoh ya, ini kita edukasi sebentar ya. Jadi saya tidak tahu ini plan trading atau investasi. Yang jelas kalau trading tentunya harusnya ada stop loss ya, ada trading plan. Di dalam trading plan itu ada stop loss ya. Jadi nggak ada trading itu nggak ada stop loss ya. Kalau tidak ada stop loss, misalkan investasi pun stop lossnya ada tetepan ya,
tapi ada pendekatan fundamental di mana perubahan fundamental terjadi sehingga terpaksa harus menjual sebuah saham yang kita punya dalam jangka panjang gitu ya. Tapi kalau trading itu ya kita membatasi di 5%. Jadi seharusnya tidak sampai 30%. Nah, teknik luar dalam berinvestasi dengan trading pun juga berbeda ya. Time frame yang digunakan juga beda gitu ya. Kalau kita berinvestasi tentunya terus kemudian kita amit-amit ya, kita memegang saham yang setelah kita beli kinerjanya jauh di bawah ekspektasi gitu ya. Kemudian harga sahamnya turun gitu ya. Nah, cara kita keluar tentunya harus menunggu jangka panjang juga ya. Kita menunggu poin-poin harga yang kita anggap itu sepadan dengan fundamental yang ada. Biasanya kan harga saham itu bergerak overreaction gitu ya, melebihi fundamental, baik itu lebih dalam dari fundamental ataupun lebih tinggi daripada fundamentalnya gitu ya. Jadi kalau secara teknikal jangka menengah gitu ya, MDKA ini masih ada potensi lanjut turun ya di 900 sampai dengan di bawah 1000 ya. Sehingga kalau saya melihat kita harus melihat potensi jangka pendek ya, di 1550 atau di gap 1750. Jadi untuk kembali ke 2000 ke atas ya, dengan kondisi fundamentalnya saat ini yang ya seperti ini ya, bisa Anda lihat sendiri di mana kerugiannya ini melonjak cukup signifikan ya, dari 300 miliar menjadi 1 triliun gitu ya di tahun 2024 gitu ya. Sementara ini tentunya ya kalau kita investasi, apa dasarnya investasi di saham ini gitu kan pertanyaannya. Kalau kita trading kok lossnya sebesar itu. Nah ya kalau saya mungkin akan, misalkan saya investasi dan saya mungkin terpaksa menjual, saya akan mencari opsional ataupun alternatif investasi yang lain yang lebih baik ya gitu, sehingga nanti dalam jangka panjang loss yang kita dapatkan itu bisa membaik ya. Kita bisa dapatkan profit dari realokasi ataupun ya bisa disebut restrukturisasi portofolio secara menyeluruh. Misalkan kita harus menukar saham-saham yang salah ataupun investasi yang gagal itu ke investasi yang baru yang kita harapkan kita analisis dengan baik dan benar, lebih baik lagi, itu akan mendapatkan keuntungan ataupun memperbaiki kerugian di masa yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita harus siap memang ya, apalagi loss sebesar ini ya 35% untuk investasi ya. Mungkin misalkan fundamentalnya tidak ada masalah ya, saya sih menganggap ya nggak apa-apa, asalkan memang fundamentalnya itu memang masih layak. Tetapi kalau kita nyangkut katakanlah ya 10% pun kalau fundamental tidak layak, kita tidak mau gitu ya. Nah gitu ya, jadi kita harus pastikan memang kalau investasi itu pertama fundamentalnya dulu sudah pasti sesuai dengan syarat-syarat investasi. Kedua, kita harus menyiapkan mental jika terjadi dinamika market ataupun penurunan harga saham tersebut dalam jangka pendek, jangka menengah ya, yang mana itu bisa menjadi kesempatan kita untuk menambah. Kalau ini kita mau nambah nggak bisa ya kalau untuk investasi, karena ya tidak layak gitu ya. Nah, sehingga ya kita nggak mau memperbaiki masalah dengan menambah masalah baru gitu ya, membeli saham yang tidak layak gitu ya. Nah gitu, jadi mungkin strateginya ya realokasi tadi ya, kalau misalkan Anda sudah tidak kuat dengan penurunan yang mungkin masih bisa berlanjut dalam jangka menengah panjang ya gitu. Ini fundamentalnya memang tidak layak ya untuk MDKA sendiri, jadi ya kita pun juga belum pernah merekomendasikan saham ini untuk investing ya gitu ya. Jadi strateginya mungkin switching position itu kalau Anda mau jangka pendek ya, maksudnya secepatnya, urgent banget pengen pindah ya pindah. Tapi kalau Anda siap dengan penurunan yang lebih dalam, Anda menunggu technical rebound yang harus ditunggu dalam jangka panjang ya silahkan gitu. Jadi pilihan ada di Anda. Kalau saya mungkin dengan technical yang seperti itu tadi, mungkin saya akan siapkan alternatif investasi yang lain kalau misalkan investasi ya gitu. Kemudian saya tuker ya, kita anggap ini pelajaran yang berharga agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang atau di keputusan-keputusan investasi yang akan datang. Ini saya anggap investasi ya gitu, karena ya sudah terlanjur dalam. Tidak boleh ya kita berinvestasi itu karena kecelakaan gitu. Kalau terpaksa, kita awalnya pengennya trading tapi karena harga saham turun udah investasi aja gitu, nggak bisa ya seperti itu kalau saya. Jadi memang investasi ya investasi sudah direncanakan sejak awal sebelum kita beli gitu.
Hari ini saya antri beli BRI di 3950 karena harga 4000 kelihatannya akan ditembus turun. Jadi selama asing masih distribusi maka antri beli di bawah saja ya. Silahkan. Selamat malam Pak Yep, mohon arahnya untuk swing trading saham PGO apakah sudah bisa masuk Pak, di berapa baik masuk, berapa target TP satunya untuk swing ya. Oke, kita lihat. Terakhir kita juga swing trading di saham ini, tapi cuma di 900 ya. Kita berhasil keluar sebelum dia turun kembali ya. Nah, untuk saat ini sedang menguji support ya. Yang kita khawatirkan supportnya ini tembus, tapi ya hari ini penutupannya tidak terlalu jelek ya. Jadi bisa dikatakan mungkin rebound hari ini itu belum terlalu kuat ya dari sisi volume transaksi pun, dan juga kalau kita cermati di time frame yang lebih mendetail lagi di H4 itu belum terlalu bagus ya, baik dari candle maupun dari ini bisa dikatakan bearish sandwich ya, yang mana ini bisa mengarah ke penembusan support 900 ini ya. Ini terakhir kita jual di 970 ya PGO ini, untung sekitar berapa persen ya, 7% mungkin ya, 7%an ini ya. Kita beli di 910 ya di tanggal Desember 19, kemudian kita jual di hari yang sama ya. Jadi swing trading itu bisa satu hari ya, tetap tidak disebut day trading ya, karena ya plan kita sebenarnya lebih dari satu hari ya, tetapi kebetulan aja kita dikasih. Jadi setelah 19 Desember itu masih diberikan kenaikan bahkan sampai dengan 995 ya. Jadi ya masih ada kesempatan, katakanlah Anda lupa menjual mengikuti instruksi gitu ya. Nah sekarang ini swingnya masih turun ya. Jadi kalau hari ini pun saya belum lihat private trading room belum buyback ya, kan kemungkinan juga nggak buyback karena sudah tuntas ya. Sudah tuntas tradingnya di PGO ini. Jadi untuk swing trade saran saya tunggu breakout di atas 915. Kalau ditembus 900, jadi ada dua plan ya. Mana yang lebih dulu? Kalau tembus 900, Anda bisa tunggu di ekstensi 850 ya. 850. Nah, misalkan terjadi breakout, Anda bisa swing trade di 920 dengan target yang masih sama ya di 950 sampai dengan 970-an. Oke. Untuk JIHD grafik dipakai tanggal berapa ya? Hari ini 7 Januari statusnya hijau, naik 4% lebih. Ya, saya menggunakan chart daily yang di hari itu ya. Itu yang ada di TradingView ya, itulah saya lihat ya. Gitu. Malam Pak Sido, untuk invest sebaiknya masuk di harga berapa? Technical berarti ya. Oke. Ada dua opsi ya, kalau Anda tipikal jangka panjang yang tidak peduli dengan penurunan, kalau sahamnya masih downtrend, ya Anda bisa beli bertahap. Tetapi kalau Anda tipikal yang investor yang ingin menikmati hasil yang lebih pragmatis, yang ya bisa disebut ya, tidak mau melihat kondisi yang tidak terlalu enak untuk dilihat, karena ada dua orang ya, ada dua tipe investor. Ada investor kalau sahamnya like invest, kalau dia turun ya kita tambah. Jadi kalau downtrend ya seneng. Tetapi kalau ada juga yang mindsetnya itu memang sedikit lebih pragmatis, lebih ke jangka pendek. Jangka pendek itu bukan disebut 1 hari, 2 hari atau 1 minggu ya, tetapi ya tetap 1 tahun, 2 tahun. Tapi dia bisa dikatakan tidak mau melihat sahamnya itu turun gitu daripada harga belinya. Nah, kalau Anda tipikal investor jangka panjang, saat ini relatif masih bagus harganya kalau Anda mau beli, karena ini relatif belum naik ya, terbentuk higher low juga ya, Anda bisa beli di harga saat ini sebenarnya. Tapi kalau Anda bertanya best price dari saham Sido muncul ini itu ada di 535, yang mana ini beberapa kali ya kita sudah bahas ini ya. Di 535 ini di 2023 kita sudah pasang target ini ya, dan 2 kali sudah dicapai. Pertama di 2023 2024, kedua di 2024 Desember kemarin ya.
Jadi 535 itu adalah level 0,618 yang sudah biasa kita sebut sebagai best price. Tapi di harga saat ini pun relatif ya masih tidak terlalu jelek lah kalau kita beli ya 10%. Ya Anda bisa beli di harga saat ini sampai dengan 535 tadi. Tapi ini belum uptrend ya, jadi Anda mungkin harus siap untuk bersabar. Selamat malam Pak, bagaimana tren pergerakan saham TAPG? Oke, tren ya. Apakah masih akan terus sideways? Tentunya tidak terus ya. Ada perubahan. Atau akan segera mantul naik lagi. Terima kasih, kiranya Tuhan selalu melindungi, memberkati Bapak dan terima kasih doanya. Doa yang baik selalu kembali kepada yang mendoakan. Kita lihat TAPG. Tidak ada perubahan, tidak ada saham itu yang terus menerus sideways. Tidak ada saham yang terus menerus downtrend. Tidak ada saham yang terus menerus uptrend ya. Ada fase koreksi di mana harga saham itu bergerak naik dan turun, tetapi dalam tren yang mungkin sama gitu ya. Jadi di dalam tren naik ini sedikit edukasi ya, ada yang namanya koreksi gitu ya. Nah saat ini memang bisa dikatakan untuk TAPG ini bukan konsolidasi ya, tetapi tren koreksi minor, tren koreksi dari tren naik 2024. Yang mana tren koreksi ini sudah masuk ke area ya 735 sampai dengan 695. Memang belum tercapai sepenuhnya, di mana ini adalah area demand zone yang cukup kuat seharusnya ya. Ini di sini ini kemungkinan banyak orang nunggu ya, sehingga ketika dia menyentuh sedikit di 700 itu langsung mantul itu atau rebound. Itu sekarang ini sedang rebound. Kalau misalkan bisa breakout di atas 800, berarti kemungkinan besar target best price di bawah 700 ini kecil kemungkinan untuk tercapai, tapi sementara ini masih besar kemungkinan untuk ke situ dulu. Jadi dalam jangka pendek mungkin ada potensi untuk konsolidasi di rentang 780 atau di bawah 800 sampai dengan 690 ya, sampai dengan terkonfirmasinya di atas 800. Begitu kira-kira pandangan kami untuk TAPG. Baik, sudah saya bahas semua yang ada di kolom komentar. Semoga jawaban kami dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Selalu saya ingatkan, jangan menelan mentah-mentah informasi yang ada di Yeftalk ya. Selalu proses lagi, analisa lagi, terutama buat investasi jangka panjang. Investasi bukan main-main ya. Investasi itu adalah komitmen jangka panjang yang mana kita harus benar-benar tahu bagaimana fundamentalnya ke depan. Ya harus ada perhitungan-perhitungan, jangan cuma beli karena melihat Yeftalk, hanya karena melihat berita yang belum tentu juga benar ya, belum bisa kita istilahnya kita hitung dan kalkulasi dengan baik ya. Jadi Bapak Ibu, jadilah penonton yang bijak ya, jangan suka menelan mentah-mentah informasi yang ada sekarang. Ini informasi yang sangat masif di era digital ini, informasi dimanapun Anda bisa dapatkan, tetapi kita sebagai pengguna, sebagai investor maupun trader harus bisa memilih dan memilah informasi yang baik yang bisa dipakai atau tidak bisa dipakai. Itu saja pesan untuk Yeftalk malam ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.